Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada renungan kita hari ini. Saya tetap berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, karena Allah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah disakiti hatinya. Termasuk saya pribadi. Semua orang pernah disakiti hatinya. Semua orang pernah merasakan kecewa. Semua orang pernah merasakan bahwa aku sudah tidak dihargai lagi. Saat kita tidak dihargai, saat kita disakiti, saat kita dikecewakan, satu pertanyaan, apakah kita bisa mengampuni dan melupakannya? Hari ini tema firman Tuhan, saya ambil tema mengampuni dan melupakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Alkitab kita. Haleluya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mengampuni dan melupakan. Sulit memang, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-21. Matius 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tuntutan bagi kita. Ini adalah peraturan dari Tuhan bahwa kita harus mengampuni, katanya sampai 70 kali 7 kali. Apa artinya? Kita harus mengampuni dengan tidak berkesudahan. Kita harus mengampuni tiada batas. Seperti Tuhan mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak kita berbuat dosa, terlalu banyak kita berjalan di luar kebenaran firman Tuhan. Dan segitu pula Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Itu sebabnya di sini ditandaskan, dijelaskan, ditekankan kepada Tuhan, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Pengampunan yang tiada batas. Dan bukan itu saja, tetapi pengampunan yang melupakan. Setelah mengampuni harus dapat melupakan. Ini sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat sulit, tidak ada seorang pun mungkin yang dapat melupakan kekecewaan hatinya. Tidak ada seorang pun yang dapat melupakan sakit hatinya ketika dia disakiti. Tetapi ini adalah perintah dan kita meneladani Tuhan. Melupakan itu bukan berarti kita lupa. Melupakan itu berarti kita tidak mengingat-ingat lagi. Maka istilah mengampuni dan melupakan itu kalau saya ambil dari bahasa Inggris, forgive and forget it. Mengampuni dan melupakannya. Artinya kita tidak mengingat-ingat. Terlalu sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita bisa mengampuni saat pasangan kita selingkuh? Apakah itu tidak bisa? Apakah itu bisa kita lupakan dari memori kita? Apakah kita bisa melupakan saat kita dihina, dicaci, dicerca di depan orang? Apakah itu tidak bisa kita mengingatnya lagi? Masih bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa sakitnya hati ini ketika orang lain menyakiti hati kita. Dan betapa sulitnya kita mengampuninya, apalagi melupakannya. Ada orang yang mengatakan, aku mengampuni kok. Aku sudah mengampuni, tapi jangan sampai aku ketemu sama dia ya. Wow,
itu berarti belum bisa mengampuni. Aku mengampuni, tapi aku nggak mau bicara sama dia lagi. Kalau ketemu aku nggak akan bicara. Apakah itu mengampuni dan melupakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengampuni dan melupakan itu kita melihat teladan Allah. Allah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Itu ada di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-8. Ya. Ibrani 8 ayat yang 12 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini teladan yang harus kita ambil. Betapa sulitnya, saya sendiri juga sulit rasanya untuk menerapkan hal ini, tetapi kita mau belajar dari teladan Yesus, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat lagi. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, hati kita masih ada bekas luka. Bekas luka itu sulit untuk sembuh. Tetapi mari kita belajar melepaskan pengampunan dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Kalaupun kita tidak bisa menghapus dari memori ingatan kita, paling tidak kalau kita mengingatnya, jangan menimbulkan sakit hati lagi. Boleh mengingat, tetapi jangan menimbulkan sakit hati lagi. Kecuali kita amnesia, kita tidak ingat apa-apa lagi. Tetapi selama kita diberi daya ingat yang masih waras, yang masih sehat, pasti kita masih bisa mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain yang begitu dalam di dalam hati kita. Ya. Mari kita mencoba untuk mengampuni. Dan bagaimana caranya kita bisa mengampuni dan melupakannya? Hanya satu kuncinya, yaitu kasih. Dikatakan kasih itu menutupi semua dosa. Kasih itu menutupi segala dosa. Kasih itu menutupi kekurangan. Kalau kita bisa memiliki kasih di dalam pribadi kita, kita memiliki hati yang mengasihi, pasti kasih itu dapat menutupi segala kesalahan yang pernah dia buat. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah disakiti suami, pernah disakiti oleh istri, pernah disakiti oleh sahabat, oleh anak. Tetapi kalau kita masih menaruh kasih, ada kasih di dalam pribadi kita, ada kasih di dalam hati kita, maka kasih itu menutupi segalanya. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kasih itu menutupi banyak dosa, banyak sekali dosa, sehingga ada pengampunan. Dan pengampunan itu dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan hanya bicara, aku mengampuni, tetapi di dalam hati masih tidak bisa dihilangkan rasa sakit hati. Ampuni dengan ikhlas. Kasihi dia yang menyakiti engkau. Kasihi dia yang membuat saudara kecewa. Maka kasih itu akan menutupi, dia tidak akan menampakkan lagi kesalahan-kesalahannya. Tetapi kesalahan-kesalahan itu akan terkubur dengan kasih. Berat memang pelajaran ini bagi kita. Tetapi kita mencoba untuk mengampuninya, kita mencoba untuk melupakannya. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni dan melupakan,
ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ada yang harus kita terima. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka yang pertama, hubungan dengan Allah akan terhambat. Kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-15. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu konsekuensinya. Bapa itu penuh kasih, Bapa itu penuh cinta, Bapa itu penuh dengan pengampunan. Tetapi kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni. Ini firman Tuhan, itu konsekuensinya. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu terhambat. Terhambat oleh apa? Terhambat oleh ketidakmauan untuk mengampuni orang lain. Karena Bapa di surga tidak menghitung-hitung kesalahan kita, maka kita harus berusaha. Saya tidak katakan kita bisa, tetapi kita berusaha untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Terlalu banyak orang-orang yang sudah patah hatinya, yang sudah terluka dalam hatinya karena dia dikhianati oleh suami, dikhianati oleh istrinya. Terlalu dalam lukanya. Terlalu banyak orang tua yang disakiti oleh anak-anaknya karena anak-anaknya memberontak. Terlalu banyak sahabat-sahabat yang menyakiti hati orang, yang menyakiti hati sahabatnya sendiri. Tetapi ingatlah, Bapa di surga tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Yang bisa kita lakukan untuk mengampuni dan melupakan, kita ingat kasih Bapa kepada kita yang begitu sempurna. Jadi yang pertama, kalau kita tidak bisa mengampuni dan melupakan, konsekuensinya yang pertama, hubungan kita dengan Allah terhambat. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak bisa mengampuni, yang kedua ini yang paling parah. Yang kedua, timbul akar pahit. Ya. Kita akan baca di dalam Ibrani 12, Ibrani pasal yang ke-12, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-14 dan ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka semakin lama sakit itu akan semakin dalam. Semakin lama sakit hati itu akan semakin dalam dan menjadi suatu akar yang pahit. Dan kalau orang sudah punya akar pahit, orang itu tidak akan mempunyai damai sejahtera. Dia akan terus mengingat dan menimbulkan sakit hati semua kesalahan orang yang pernah dia buat untuk, yang pernah orang lain buat untuk dia. Dia akan terus menyimpan akar pahit, dan akar pahit itu di dalam Alkitab dikatakan menimbulkan kerusuhan bagi banyak orang. Kenapa timbul akar pahit? Karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak berusaha untuk mengejar kekudusan. Dia tidak berusaha supaya dia dekat dengan kasih Allah. Dia tahankan, dia bebankan pada dirinya sendiri sakit hatinya, dan dia simpan dalam-dalam sehingga dia timbul akar yang pahit. Dan akan satu kali saat dia akan mengatakan, aku tidak akan pernah mengampuni dia sebab ada timbul akar pahit. Mari
kita berusaha untuk mencabut setiap akar pahit yang ada dalam diri kita. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau kita tidak dapat melupakan, kita bisa mengingat, tetapi jangan membuat sakit hati. Memang sulit untuk melupakan, tetapi kita jangan mengingat-ingat dan menimbulkan sakit hati yang terus menggerogoti hati kita, sehingga akar itu semakin hari semakin dalam, sehingga selalu menimbulkan ketidaksejahteraan dalam hidupnya. Asal ya dia ingat, dia terus merasa dendam. Akhirnya akar pahit itu menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Maka dia tidak akan berkenan hidupnya di hadapan Allah. Mari kita melepaskan pengampunan. Sesakit apapun, sekecewa apapun yang pernah Bapak Ibu Saudara alami, mari kita belajar melepaskan pengampunan dan belajar untuk melupakannya. Artinya belajar untuk tidak mengingat-ingatnya. Kalaupun sempat kita ingat peristiwa itu, jangan menimbulkan sakit hati. Terus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, sehingga aku bisa melepaskan pengampunan. Tuhan, berikan saya damai sejahtera. Berikan saya kemampuan untuk dapat melepaskan pengampunan dan untuk melupakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang terlalu hafal dengan doa Bapa kami. Mari kita baca dari Matius. Kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Ini doa Bapa kami sudah kita bisa ucapkan di luar kepala. Ya, Matius 6 ayat yang ke-12. Saya mau kita semua membacanya bersama-sama. Matius 6 ayat 12, sehingga ada pengakuan kita di hadapan Tuhan. Apakah sudah kita lakukan? Setiap kita ke gereja, hampir setiap diucapkan doa Bapa kami, atau setiap saat mungkin orang suka mengucapkan doa Bapa kami ini, tetapi apakah itu sudah dilakukan dalam kehidupannya? Saya mau kita yang melihat tayangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kita membaca bersama-sama di Matius 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini tidak ditujukan kepada orang lain. Kalimat ini tidak ditujukan kepada saudara, kepada anak, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada orang yang kita kenal. Tetapi kalimat ini kita tujukan kepada Bapa di surga. Dan ampunilah, permohonan kita kepada Bapa akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengampuni orang yang bersalah? Apakah kita sudah benar-benar melepaskan pengampunan? Jawabannya ada pada kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Renungan kita hari ini memang terlalu berat untuk dilakukan. Renungan kita hari ini memang sangat sulit untuk dilakukan, mengampuni dan melupakan. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Satu menebas ke saya dan satu menebas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diingatkan sekali lagi, mari kita berkata jujur kepada Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan membantu segala kerinduan kita untuk bisa melepaskan pengampunan dan melupakannya. Inilah renungan kita pada siang hari ini. Saya percaya renungan kita hari ini tidak akan sia-sia, tetapi renungan kita hari ini akan membawa perbaikan di dalam pribadi kita masing-masing. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengalami pembaharuan, akan mengalami perbaikan, sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kita dapat mengampuni seperti Bapa mengampuni kita, dan Bapa tidak mengingat-ingat dosa kita lagi.
Dia sudah menebus kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang benar. Itu sebabnya mari kita juga mengampuni kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Maka damai sejahtera akan tinggal bersama kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan saya hanya ini yang saya bisa lakukan untuk membagi-bagi berkat. Membagi berkat bukan secara jasmani tetapi membagi berkat secara rohani. Apakah kita disakiti hati oleh orang lain hari ini? Mari kita lepaskan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya tetap berharap kita semua menjaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi protokol dari pemerintah. Jaga kesehatan, sebab virus corona belum lenyap dari bumi Indonesia. Sebabnya tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan jangan segan-segan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, sehingga kita dengan hati yang bijaksana kita melakukannya ini, dengan hati yang tulus kita bisa melakukannya. Tuhan akan melindungi kita kemanapun kita berada. Tuhan tetap melindungi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap doakan untuk pelayanan kami yang di desa ini, untuk pengadaan rumah untuk ibadah yang layak kami sangat butuhkan. Sebabnya bantu doa buat penjualan tanah yang ada di tebing tinggi, buat penjualan rumah yang ada di sana. Itu semuanya berkat Tuhan, dan saya akan kembalikan untuk hormat, kebesaran, dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya.